Basuh aku di dalam darahmu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan rohmu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba-Mu, hamba yang berkenan, hamba yang setia, hamba yang kudus dan tak bercacat celah. Sebab Engkau Allah yang kudus. Ku rindu Kau, ku ingin Kau, ku rindu Engkau, ku ingin Engkau, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Apa
Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Oh God, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia. Jadikan ku hamba berkenan. Jadikan ku hamba yang tiada bercacat. Jadikan ku hamba setia Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Pendeta Nathanael Theo Setiawan dari GBT Anugerah Bandung. Sangat bersyukur kepada Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, waktu, kesempatan di mana Tuhan masih berikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Semua dalam planning, dalam rancangan, dalam rencana Tuhan yang sempurna. Termasuk pertemuan kita kali ini. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada satu hal yang sangat-sangat penting dalam hidup kita sebagai orang yang beriman, yaitu kita memiliki intimacy, kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan dalam segala keadaan. Di mana kita harus melekat kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Artinya tidak ada satu celah sedikit pun untuk kita lepas dari Tuhan, untuk jauh dari persekutuan dari Tuhan. Kita harus melekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, saya berikan tema pembahasan firman saat ini, saudara, kehidupan yang melekat kepada Tuhan. Kehidupan yang melekat kepada Tuhan. Saat ini kita perlu bertanya, introspeksi, membuat suatu evaluasi dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Apakah kita masih memiliki kehidupan yang melekat kepada Tuhan? Dan nanti kita akan melihat, saudaraku, penyataan firman Tuhan. Bagaimana keuntungan-keuntungan yang dialami oleh setiap orang yang mau kehidupannya melekat kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan selalu benar dan tidak pernah salah. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati dimanapun saudara dapat menangkap pembahasan firman ini, mendengar dimanapun, baik itu di Indonesia ataupun mungkin ditangkap di luar Indonesia. Mari saudara buka setiap hati kita agar kita diberkati oleh Tuhan. Dan saya sebagai hamba Tuhan merupakan satu kesenangan, sukacita saya manakala saya dapat menyampaikan firman Tuhan. Sebab lewat firman Tuhan, Tuhan berbicara. Lewat firman Tuhan, Tuhan akan mengadakan satu perkara yang besar dalam kehidupan kita setiap anak-anaknya. Mari saudara, kita akan berdoa bersatu hati di mana sudah berada. Kita mohon urapan penyertaan
Roh Kudus dalam pembahasan firman Tuhan kali ini. Kita berdoa. Tuhanku yang setia, di dalam Kristus Yesus pada saat ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Buat waktu, kesehatan, kekuatan, kesempatan di mana kami dapat kembali menyampaikan firman Tuhan. Mohon pimpinan urapan Roh Kudus dalam acara ini dengan satu tujuan, agar setiap orang, setiap jiwa, setiap telinga dapat mendengar firman Tuhan dan mengetahui kehendak Tuhan, bahwa Tuhan menghendaki agar kami memiliki kehidupan yang melekat kepada Tuhan dalam segala keadaan. Teristimewa di tengah-tengah tantangan dunia yang begitu hebat, rayuan daya tarik dunia yang begitu kuat, yang bisa saja menarik kami jauh, untuk jauh dari Tuhan, untuk lepas dari genggaman kasih Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kesempatan ini menjadi momen di mana kami diberkati oleh Tuhan untuk mendengarkan renungan firman Tuhan, kehidupan yang melekat kepada Tuhan. Urapi baik kami yang menyampaikan firman dan semua yang mendengar firman. Roh Kudus memberkati, setiap benih firman akan tertabur dalam setiap tanah yang baik dan akan memberikan buah 30, 60 sampai 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saya sangat bersuka cita saat ini saudara, di mana saya dapat kembali menyampaikan firman Tuhan. Paulus katakan, betapa indah setiap telapak kaki orang yang menyampaikan firman dimanapun dia berjalan, kemanapun dia pergi, dan selalu good news, berita yang baik disampaikan. Kehidupan yang melekat kepada Tuhan. Saya katakan sekali lagi betapa penting dalam hidup kita. Kita memiliki intimasi, keintiman, keakraban dengan Tuhan dalam segala keadaan. Kehidupan yang melekat kepada Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14, saya bacakan demikian saudaraku. Mazmur 91:14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Dahsyat dan luar biasa firman Tuhan yang barusan kita dengar. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Saudaraku, hal yang pertama yang kita harus yakin dan harus kita miliki dalam hidup kita adalah kehidupan yang melekat kepada Tuhan. Intimacy with God, keintiman, keakraban dengan Tuhan. Ini yang firman Tuhan katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Kemudian kita akan melihat hasil, akibat daripada kehidupan yang melekat kepada Tuhan. Maka gua akan meluputkannya. Tuhan akan turut campur tangan, memberikan kebebasan, pembelaan, pertolongan. Aku akan membentenginya, ada proteksi yang kuat dari Tuhan. Saudaraku, itu janji firman Tuhan bagi orang yang melekat kepadanya. Aku akan membentenginya. Mengapa? Sebab ia mengenal namaku. Bukan hanya tahu. Mengenal berarti saudaraku punya good relationship. Hubungan yang baik dengan Tuhan. Intimacy with God, keintiman, keakraban dengan Tuhan. Atau sesuai tema, kehidupan yang melekat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, sungguh hatinya melekat kepadaku. Mungkin ada sedikit pertanyaan. Bagaimana rupanya apabila seseorang memiliki hati yang melekat kepada Tuhan? Saudaraku, saya baca dalam satu terjemahan King James Version, ini dijelaskan dengan lebih jelas dan kita bisa mengerti apa artinya hidup yang melekat kepada Tuhan. Yang berbunyi demikian dalam versi King James Version. He has set his love upon me. He has set his love upon me. Artinya suatu kehidupan yang melekat kepada Tuhan adalah dia yang mau menaruh hatinya, meletakkan hatinya, meletakkan kasihnya kepada Tuhan. Saudara, jangan salah meletakkan harapanmu, meletakkan imanmu, meletakkan hatimu, meletakkan kasihmu kepada sembarang tempat. Tapi letakkan imanmu, hatimu, kasihmu kepada Tuhan. He has set his love upon me. Kepadaku, kata Tuhan. Itulah orang yang melekat kepada Tuhan. Artinya dalam segala keadaan saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetap letakkan harapan saudara, iman saudara, percaya saudara
Penyerahan saudara kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Itu pengertian terjemahan yang lebih jelas kita bisa tangkap. Puji nama Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Saudaraku, tentu orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, itu ada ciri-ciri. Ya, seperti orang kalau saudara makan, ciri orang yang sudah makan itu apa? Saudara kenyang. Ya. Saudaraku, dia tidak lagi menahan rasa lapar, dia tidak lagi merasa kelaparan. Itu ciri dari dia bisa tersenyum. Saudaraku, orang yang bahagia juga sama. Jadi pendek kata saudara-saudaraku, dalam segala situasi kondisi, orang itu ditandai dengan adanya ciri-ciri dalam kehidupan. Saudara bisa membedakan orang yang happy dengan orang yang unhappy, yang tidak bahagia dengan orang yang bahagia. Orang yang punya hope, yang punya harapan dengan orang yang tidak punya hope, tidak punya pengharapan. Saudara bisa bedakan, bukan? Saudara-saudaraku, orang yang hidupnya full of joy, penuh dengan sukacita, dengan orang hidupnya stres, penuh dengan depresi. Saudara pasti bisa membedakan. Mungkin sekali waktu kita pernah mengalami, bukan? Nyata benar bedanya. Demikian pula, ada ciri-ciri yang khusus bagi orang, saudaraku, yang menaruh harapan imannya kepada Tuhan atau hidupnya yang melekat kepada Tuhan. Yes, mari saudara. Kita akan melihat beberapa statement dari firman Tuhan. Yang pertama, ada ciri yang pertama dari orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan, memiliki intimasi, keakraban dengan Tuhan. Yang pertama, saudaraku, adalah orang yang suka memikirkan perkara yang di atas. Apa itu perkara di atas? Hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu salah satu ciri, saudara-saudara, orang yang memiliki kehidupan yang melekat kepada Tuhan. Jadi impossible, tidak mungkin kalau berkata saya hidupnya melekat kepada Tuhan, tapi dia sendiri tidak pernah memikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Nah, dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2, mari kita menyimak. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi sekarang kita sudah punya goal, saudara, punya tujuan. Kita mulai memikirkan perkara yang di atas. Lebih jelas ayat yang kedua, pikirkan perkara yang di atas, bukan hanya di bumi. Yes, kita masih di bumi, betul. Tapi orientasi hidup kita bukan melulu semata-mata urusan dunia yang sementara, yang fana, yang temporer ini. Jadi ciri yang pertama, orang yang dibangkitkan bersama dengan Kristus, yang hidupnya melekat kepada Tuhan, yang memiliki intimasi, keakraban dengan Tuhan, dia suka memikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Haleluya. Saudara, kalau dalam dunia ini punya seorang yang saudara idolakan, entah dia movie star, bintang film, atau dia seorang juara apapun, seringkali pikiran kita tertuju kepada dia, bukan saudara? Inilah idola saya. Saudara, sudahkah Kristus menjadi idola dalam hidup saudara? Ciri orang yang melekat kepada Tuhan, kata firman, adalah dia suka memikirkan perkara yang di atas, walaupun kita masih di dunia. Ya, saya tidak mengajar saudara supaya kita tidak boleh berhubungan urusan dunia, kita masih di dunia, yes. Tapi kita bisa membedakan, saudara-saudara. Ya, kita di dunia hanya sementara kan, tapi nanti ada eternity, kekekalan, di mana kita akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Tapi selama di dunia, uruslah urusan dunia dengan baik. Ya, saudaraku, dan saya katakan sekali waktu endingnya, kita akan masuk ke dalam eternity, kekekalan. Sejak sekarang kita melatih, pikirkan perkara yang di atas di mana Kristus ada. Oh, haleluya. Saya berharap kiranya setiap saudara yang mendengar firman ini sudah memiliki lifestyle gaya hidup, suka memikirkan perkara yang di atas. Yang kedua, saudaraku, ciri orang yang melekat kepada Tuhan, kata Alkitab, adalah orang yang suka mengandalkan Tuhan, ya, dengan sepenuh hati dalam segala situasi dan kondisi. Mengandalkan Tuhan, rely atau depend fully on God, bergantung sepenuh kepada Tuhan. Satu ilustrasi, saudaraku, tempat khotbah atau mimbar kecil ini yang saya pakai sedang menyampaikan firman, saya bisa goyang-goyangkan demikian. Dan saya tidak berani, saya bersandar di sini, menyandarkan seluruh hidup saya. Nanti saya akan jatuh karena ini begitu mudah goyah. Tapi lain dengan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang bisa diandalkan. Banyak janji dalam Alkitab, saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang akan mendapat kekuatan, yang hidupnya akan kokoh, teguh. Oleh karena itu, yang kedua, ciri orang yang melekat kepada Tuhan adalah orang yang suka mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan
kondisi. Saudaraku, ada ayat yang saya yakin bagi pembaca Alkitab, ayat ini sudah akrab dengan saudara. Tapi saya akan baca lagi dengan tujuan merefresh, menyegarkan ingatan kita kembali. Yeremia 17 ayat yang ke-7 demikian firman, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini ada relevansi. Kalau tadi yang melekat itu dia menaruh his love, menaruh kasihnya kepada Tuhan. Sekarang juga sama. Saudaraku, orang yang melekat kepada Tuhan itu menaruh harapannya kepada Tuhan. Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jangan Anda salah menaruh harapan Anda kepada sesuatu yang bersifat sementara dan tidak bisa memberikan jaminan yang pasti. Yang kedua, jelas orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala sikon adalah orang yang melekat kepada Tuhan. Saat ini mari saudara bertanya kepada diri kita masing-masing. Ya, apakah kita masih mengandalkan Tuhan? Masih mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan? Saudaraku, memang ada bagian yang harus kita lakukan. Ya, kita harus juga memakai saudara-saudaraku, atau kita harus juga berbuat apa yang kita bisa lakukan. Itu Tuhan ajarkan. Ya, tetapi orang yang percaya punya satu kelebihan, dia katakan, selanjutnya aku percaya Tuhan yang akan turut campur tangan. Do your part and God will do his part. Lakukan bagian saudara dan percayalah Tuhan akan melakukan bagiannya. Artinya libatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Puji nama Tuhan, dalam situasi yang penuh kesulitan, kesukaran seperti ini saudara-saudara, ayat ini merupakan obat yang manjur, di mana kita akan tetap berdiri kokoh teguh dalam segala keadaan, karena siapa yang kita andalkan adalah Tuhan. Itu yang kedua. Ya, jadi orang yang melekat itu suka mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan, saudara-saudaraku, dia punya satu habit, kebiasaan, dia punya passion, dia punya semangat, dia punya keinginan. Untuk apa saudara-saudaraku? Mengalami transformasi rohani. Artinya imannya ingin bertumbuh, ingin makin kuat, ingin makin lebih dekat kepada Tuhan, ingin makin lebih mengenal Tuhan lebih baik. Itu satu hal yang akan dialami orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan. Jadi tidak bersikap masa bodoh. Ada satu kerinduan seperti Daud berkata, seperti rusa yang merindukan air. Itu menunjukkan apa? Kerinduan jiwa. Kerinduan roh untuk saudara mengalami transformasi rohani. Saudaraku, ayat yang sangat membangun kita dalam Efesus 4 ayat 23. Mari kita perhatikan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ini transformasi rohani. Ya, saudara-saudaraku, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ternyata yang perlu diperbaharui, yang perlu diperhatikan, ya, saudara yang punya sepeda motor, punya mobil, kita secara teratur kita bawa ke bengkel untuk periksakan bagaimana kondisi mesin kendaraan yang kita pakai. Betul saudara? Tapi Alkitab juga mengajar betapa penting kita juga, saudaraku, selalu men-check up, memeriksa kehidupan rohani kita. Agar kita memiliki apa saudaraku? Pembaharuan dalam roh dan pikiranmu. Di dalam Kristus, dalam Tuhan, kita adalah manusia rohani yang tidak hanya bergumul dengan kepentingan duniawi semata-mata. Tapi tadi dikatakan kita punya hubungan dengan atas. Oleh karena itu rohani kita ini harus selalu mengalami transformasi. Juga pikiran kita. Roh dan pikiran. Roh berbicara spirit. Roh main berbicara soul, jiwa. Saudara-saudara, betapa penting peranan jiwa dan roh dalam tubuh ini. Sebab 3 hal yang terdapat dalam hidup manusia. Body, tubuh, soul, jiwa, spirit, roh. Saudara-saudaraku, perhatikan juga kehidupan roh dan kondisi jiwa saudara. Itu dapat kita alami pemulihan, transformasi, pertumbuhan, manakala kita memiliki kehidupan yang
melekat kepada Tuhan. Dalam satu pengajaran Tuhan Yesus yang sangat terkenal, nanti saudara baca dalam Injil Yohanes 15 tentang pokok anggur yang benar. Ada satu ayat yang menarik, Yohanes 15 ayat 5, Tuhan katakan, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, saudaraku, luar biasa. Berarti hidup kita ini harus selalu melekat kepada Tuhan. Seperti carang yang melekat kepada pokok anggur itu. Luar biasa. Jadi orang yang melekat kepada Tuhan selalu membuka diri untuk mengalami transformasi rohani. Spiritual growth, pertumbuhan rohani. Day by day, every day, setiap hari. Haleluya. Mari saudara rindukan iman kita terus bertumbuh. Ya. Saudaraku, life kehidupan itu selalu ditandai dengan apa? Growth, pertumbuhan. Kita tidak melihat sebuah batu, saudaraku, lalu dia hidup. Karena dia benda mati. Tapi sesuatu yang hidup itu menunjukkan apa, saudaraku? Pergerakan, pertumbuhan. Demikian juga iman kita. Poin yang keempat, orang yang hidupnya suka melekat kepada Tuhan. Lagi intimacy with God. Melekat kepada Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Poin yang keempat, selalu hidup oleh iman. Selalu hidup oleh iman. Satu ayat yang sangat terkenal, saudara-saudaraku, dalam Roma 1:17. Dikatakan demikian, perhatikan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. From faith to faith. Jadi orang benar itu tidak bisa lepas dari iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. The just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh iman. Artinya hidup yang menyatu selalu kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, kita harus selalu memberikan ruang dan waktu agar iman kita terus bertumbuh. Iman kita terus bertambah. Dalam satu momen dalam perjanjian baru, para murid pernah memohon kepada Tuhan, pembaca Alkitab pasti pernah menemukan. Mereka berkata, Tuhan, tambahilah iman kami. Iman bisa tergerus oleh karena situasi. Saudaraku, iman bisa menjadi menipis karena struggle of life, pergumulan hidup. Iman bisa goyah oleh karena relasi hubungan kita dengan Tuhan yang tidak teratur. Dan nasihat firman orang yang melekat kepada Tuhan itu hidup oleh iman. Dari iman kepada iman, orang benar hidup oleh iman. Definisi iman Ibrani 11:1, percaya segala sesuatu, berharap segala sesuatu. Tidak pernah lepas harapan imannya kepada Tuhan. The just shall live by faith. Orang benar hidup oleh iman. Bukan hanya oleh perasaan. Perasaan bisa berubah. Kita bisa happy kalau perasaan kita happy, bukan? Kita bisa menjadi sedih kalau perasaan sedih. Wah, bahaya. Kalau iman kita, saudaraku, ditentukan oleh sikon seperti ini. Tapi apapun yang terjadi, orang benar harus hidup oleh iman. Percaya dan bergantung sepenuh kepada Tuhan dan firman-Nya. Oh, puji nama Tuhan. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima. Orang yang hidup yang melekat kepada Tuhan, ini dahsyat, saudara-saudara. Saya sangat percaya orang hidup melekat kepada Tuhan akan selalu kuat dalam menghadapi berbagai badai kehidupan. Haleluya. Banyak ilustrasi, contoh dalam Alkitab. Di tengah ketidakberdayaan, no hope, hopeless, tidak ada harapan dari umat Tuhan. Saudaraku, tidak ada way out, tidak ada solusi, tidak jalan keluar. Tetapi pada waktu mereka datang kepada Tuhan, saudaraku, mereka kuat. Salah satu ucapan Daud berkata waktu dia menghadapi Goliat, Tuhan mengajari tanganku berperang. Artinya apa? Kuat, menang. Walaupun di depannya ada Goliat yang tinggi besar, hampir 4 meter. Saudaraku, menurut literatur yang saya baca. Tapi Daud berkata, Tuhan mengajari aku berperang. Itu artinya apa? Kuat. Dalam menghadapi berbagai masalah yang kadang-kala juga, saudaraku, tantangan di depan begitu banyak. Begitu rumit, complicated, begitu sulit. Tapi orang yang melekat kepada Tuhan akan kuat dalam menghadapi badai kehidupan. Sehingga ada quote rohani yang berkata begini, saudara. Tetap tegar dan mekar
di masa sukar. Tetap tegar dan mekar sekalipun di masa sukar. Lalu dilanjutkan, seorang pemenang bukan tanpa masalah. Tapi seorang pemenang tidak pernah menyerah. Ya, jangan salah tangkap. Dalam mengikuti Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti sepi dari tantangan. Saudaraku, tetap tegar dan mekar di masa sukar. Seorang pemenang bukan tanpa masalah, tapi seorang pemenang tidak pernah menyerah. Puji nama Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oh, puji Tuhan. All things. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini adalah statement. So expression of faith, ekspresi iman daripada orang-orang yang hidupnya suka melekat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Segala perkara, ini ucapan Paulus, dapat kutanggung bukan berarti di dalam Tuhan aku tidak mengalami tantangan. No, dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ingat 5 poin saudara, memikirkan perkara yang di atas. Yang kedua, mengandalkan Tuhan dalam segala sikon. Ketiga, membuka diri untuk mengalami transformasi rohani. Yang keempat, hidup oleh iman. Yang kelima, kuat dalam menghadapi badai kehidupan. Saya pernah membaca satu nasihat rohani dalam bahasa Inggris. If we weak in prayer or relationship, we are weak everywhere. Kalau kita lemah dalam doa atau hubungan dengan Tuhan, kita akan lemah dalam segala hal. Kalau kita lemah di dalam doa atau hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, kita akan lemah dalam segala hal. Oleh karena itu jaga, pelihara intimasi, tetap melekat kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Saya berdoa kiranya pembahasan sederhana ini memberkati dimanapun saudara berada. Dan seperti Roh Kudus akan menimpa di dalam setiap hati, memberkati kita semua. Kehidupan yang melekat kepada Tuhan. Baik saudara-saudara, dimanapun saudara menyimak pembahasan ini, buka hatimu. Ya, dalam Wahyu 3:20, ingat aku mengetuk pintu hati. Perlu kerelaan saudara membuka hatimu untuk diisi oleh firman. Sebab Tuhan gak pernah paksa saudara. Dia memerlukan kerelaan hatimu. Buka hatimu, aku akan masuk. Puji nama Tuhan. Kalau saat saudara mendengar firman ini, saudara dengan sukarela dan iman membuka hatimu, saudaraku, something great will happen. Sesuatu yang besar akan terjadi. Haleluya. Baik, yang saudara yang terkasih, kita berdoa bersama. Di mana saudara berada. Kami percaya, kuasa Tuhan, saudaraku, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Percayalah, Dia Tuhan yang luar biasa. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih di dalam Kristus, kami bersyukur. Jikalau oleh anugerah Tuhan kami dapat menyampaikan firman-Mu. Kami percaya selanjutnya Roh Kudus yang akan menumbuhkan. Roh Kudus yang akan memberikan pengertian, bimbingan kepada setiap orang yang sudah mendengar firman pada saat ini. Terima kasih Tuhan memberkati. Dimanapun firman yang dapat ditangkap, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Tuhan memberkati semua saudara kami yang sudah menyimak dan mendengar pembahasan ini. Kami percaya firman Tuhan tidak pernah terbuang dengan sia-sia. Sebab di dalamnya Tuhan yang turut campur tangan beserta. Dan firman Tuhan akan membawa orang kepada keselamatan kehidupan yang kekal. Dan mengalami pernyataan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini kami ingin berdoa bagi para anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada, yang sedang melayani Tuhan, melakukan ministry, memberkati semua anak Tuhan, hamba Tuhan di segala macam denominasi, memberkati semua. Tuhan, kekuatan Tuhan menyertai mereka. Perlindungan Tuhan menyertai mereka. Pakai para anak Tuhan, hamba Tuhan, menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati gereja-gereja di mana berada. Damai sejahtera Allah menyertai mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia yang kami kasihi. Dari Sabang sampai Merauke, memberkati seluruh rakyat dan bangsa Indonesia dengan damai sejahtera Tuhan. Sebab firman Tuhan mengajar supaya dimanapun kami berada, kami mendoakan supaya sejahtera hadir di negara kami, di tiap kota Tuhan tempatkan kami. Memberkati pemerintah kami yang kami kasihi. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri TNI Polri, DPR MPR sampai pejabat yang terdiri dari memberkati.
melindungi pemerintah kami yang juga sedang menanggulangi virus corona COVID-19, juga sedang pemulihan ekonomi. Memberkati pemerintah kami, memberikan kekuatan, memberikan hikmat. Tuhanlah proteksi yang terkuat untuk NKRI di bawah Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Memberkati negara kami sehingga Indonesia penuh berkat dan penuh kemuliaan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. God bless you all. Temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu